Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, terkhusus untuk mahasiswa baru Institut Agama Islam Purwokerto. Alhamdulillah sekali pada kesempatan hari ini di acara perdana kita di talk show Sapa Rektor di acara kesiapan IAIN menuju UIN. Bersama saya Milana Fitriana dalam waktu kurang lebih 30 menit ke depan dengan narasumber yang sangat spesial, yaitu dari Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Nah, buat para mahasiswa baru ini merupakan wawasan baru karena kalian semua itu sudah mulai memasuki menjadi mahasiswa bukan siswa lagi. Untuk kesempatan kali ini, kami dari Panitia PBAK memohon untuk kalian semuanya untuk menyimak dan memperhatikan live streaming yang dilaksanakan di Instagram PBAK IAIN Purwokerto. Nah, langsung saja bersama narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada kesempatan hari ini di Sapa Rektor, yang pastinya untuk menyambut mahasiswa baru dalam PBAK yang dilakukan secara daring ini nih Pak. Ya, spesial sekali karena kita perdana daring dilakukan di tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19 ini. Bapak, karena kita kan dari mahasiswa lama itu udah tahu ya Pak bahwa sudah ada rumor bahwasanya IAIN sendiri itu akan menjadi UIN ya Pak. Ini menjadi kabar baik sekali ya. Ini yang ditunggu-tunggu entah dari dosen ataupun dari mahasiswa sendiri. Boleh dijelaskan nggak sih Pak, pertama latar belakang IAIN itu sendiri itu bagaimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para calon mahasiswa IAIN Purwokerto atau peserta PBAK yang saya hormati, ini jadi mungkin ada desas-desus yang pernah Anda dengar kaitannya dengan IAIN mau jadi UIN. Jadi kalau pertanyaannya mengapa gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi kalau di dalam konsep ilmu pengetahuan dalam Islam itu ada keterpaduan antara ilmu agama, ilmu umum, keterpaduan, sehingga tidak ada dikotomi ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu menyatu dalam konteks untuk meningkatkan kualitas setiap individu muslim menuju sedekat-dekatnya dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Jika ada lembaga pendidikan yang masih memisahkan antara keilmuan keagamaan dan keilmuan umum, apakah itu sosial maupun eksak, berarti secara konsep dan aplikasi belum mendekat lebih utuh kaitannya dengan idaman ideal bagi lembaga pendidikan Islam ke depan. Sehingga dalam rangka untuk mewujudkan Islam kafah, Islam yang utuh, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dunia baik, di akhiratnya baik, maka pendidikan agama seperti PTKIN, IAIN Purwokerto ini harus menyempurnakan dalam aspek institusinya, kelembagaannya menjadi UIN. Nah, rencananya UIN kita ini Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Jufri. Nah, prosesnya sudah sangat jauh. Kita sudah melakukan proses penilaian, 2 kali penilaian, kemudian sudah terpenuhi, ada visitasi, 2 kali visitasi, kemudian ada penyesuaian terhadap regulasi, termasuk ada peraturan baru PMA nomor 20 tahun 2020 kaitannya dengan alih status dari setahun ke IAIN ke UIN. Dan kita alhamdulillah sudah memenuhi persyaratan semua itu. Proses di Kementerian Agama juga sudah,
Sekarang bolanya di Kementerian Menpan RB yang insya Allah kalau tidak ada halangan pada waktu dekat, saya belum bisa memastikan karena harus ada sinkronisasi kaitannya dengan Perpres yang akan ditandatangani oleh Presiden antar Kementerian Agama, Kementerian Pan RB, kemudian Kementerian Mensesnek, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, dan nanti kalau kita mau membuka program-program studi umum atau fakultas umum ya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi memang harus dilalui ini sedemikian rupa. Itu. Oke, jadi memang sudah ada prosesnya ya Pak? Proses, iya. Betul sekali. Karena kabarnya itu saya juga membaca itu waktu bulan Agustus nih Pak. Waktu itu sudah ada bahwa IAIN Purwokerto akan menjadi UIN gitu. Oke, ya. Oke. Pak, boleh tahu nggak sih apa sih syarat-syarat yang terkhusus untuk dari IAIN menjadi UIN itu sendiri yang harus dimiliki dari awal gitu Pak? Ya. Syarat-syarat itu meliputi ada administratif, ada yang kualitatif, substantif. Yang administratif itu ya persyaratan kaitannya dengan jumlah tanah atau luasan tanah. Awalnya 25 hektar minimal, kemudian disesuaikan jadi 10 hektar. Tapi kita sedang ingin meraih 25 bahkan lebih, idealnya mungkin sekitar 50 hektar. Ini sedang proses. Kemudian lagi kaitannya dengan jumlah program studi, dengan jumlah program studi yang ada, dosen yang ada, kemudian ini macam-macam. Ini ya. Jadi kaitannya dengan persyaratan administratif itu kaitannya dengan hal-hal yang terkait sesuatu yang harus dipenuhi kaitannya dengan kaitannya dengan pergedungan, kaitannya dengan jumlah secara kuantitatif. Iya. Tapi ada satu persyaratan yang kaitannya dengan kualitas atau substansi dari yang diinginkan. Itu misalnya seberapa banyak jumlah buku yang dimiliki dalam perpustakaan. Kemudian berapa yang sudah terakreditasi. Ya, kemudian jumlah guru besar. Lalu sebenarnya jumlah guru besar ini masuk bagian dari kuantitatif yang tidak terkait erat dengan persyaratan ini. Tapi Kementerian Agama hendak meningkatkan mutu itu antara lain lewat memberikan rambu-rambu itu. Jumlah mahasiswa misalnya minimal 9.000 ini mahasiswa, kemudian ini dan lain-lain. Nanti bisa dibaca di aturan. Oke Pak, jadi tadi kan menyinggung soal minimal ada tanahnya gitu ya Pak. Boleh nggak sih Pak kita dikasih bocoran ini ngomong-ngomong mau di mana sih untuk perluasan lahan itu sendiri? Ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan ini hibah dari pemerintah Kabupaten Banyumas. 27.000 meter persegi atau 2 hektar, 7. Ya, ini di samping Fakultas Tarbiyah. Itu bantuan atau apresiasi yang luar biasa oleh Pak Bupati beserta jajaran Forkompimda yang telah memberikan apresiasi terhadap kita ini di situ. Nah, nanti kita juga akan melakukan komunikasi dengan beberapa pemerintah kabupaten di sekitar Banyumas, dan ini sudah ada geliat tanda-tanda respon yang positif antara lain dari pemerintah Kabupaten Purbalingga. Nah, arahannya nanti bagaimana perkembangan
yang akan datang. Idealnya memang kita punya sampai 100 sekian hektar untuk pengembangan agar lembaga pendidikan kita ini benar-benar memiliki fasilitas yang memadai. Ada laboratorium kaitannya dengan misalnya pertanian, ya. Nanti laboratorium kaitannya dengan pendidikan, misalnya itu ada sekolah laboratorium, madrasah laborat, ya gitu. Dakwah misalnya ada lembaga-lembaga sosial kaitannya dengan kesehatan jasmani, rohani, itu juga ini tempat-tempat biro konsultasi, poliklinik dan lain sebagainya itu kita miliki, dan itu butuh ini lahan. Ya, belum lagi kalau kita ingin ada misalnya laboratorium haji, dari mulai pemberangkatan sampai dengan pemulangan, itu semuanya ada di gedung itu, dan itu membutuhkan lahan. Nah, jadi nanti semua aktivitas yang kita miliki, yang kita lakukan untuk mencetak mahasiswa yang berkualitas, itu membutuhkan sarana prasarana dan dosen yang berkualitas di situ. Karena ini upaya yang terus-menerus akan kita lakukan, sehingga kita tidak ketinggalan dengan perguruan tinggi lain. Kita akan terbang untuk meraih sesuatu yang selama ini mungkin masih perlu ditingkatkan. Itu semangatnya. Jadi kita sudah melakukan komunikasi. Nah, nanti fixnya di mana itu yang jelas kan di Purwokerto ini nanti perkembangan utama dari ini IAIN Purwokerto, kita sudah memiliki lahan di sini. Gitu. Oke, jadi memang sudah mempunyai lahan, dan juga lagi-lagi memang proses gitu Pak. Jadi memang dan lanjut lagi ya nih untuk para mahasiswa baru yang mungkin nanti ketika kalian masuk di sini, insya Allah nih ya Pak, diusahakan sekali kalau lulus sudah menjadi UIN. Jadi masuk IAIN, lulusnya UIN. Begitu. Terus Pak menyinggung lagi untuk soal kalau menjadi UIN itu ada minimal berapa mahasiswanya gitu ya Pak? Boleh tahu nggak sih Pak untuk jumlah di sini memang sekitar berapa untuk mahasiswa? Mahasiswa kita ini kan sekitar 9.000, nanti ditambah dengan mahasiswa baru 3.000 sekian. Itu berarti ini sudah sekitar 12.000. 12.000 kira-kira itu jumlah. Ya undang-undi itu maksudnya naik turun, karena nanti kan ada yang sudah sudah lulus, ya berarti kan terjadi pengurangan. Iya, oke Pak. Sekarang kita lanjut nih Pak. Berbicara mengenai fakultas di IAIN Purwokerto itu baru ada 5 fakultas nih Pak. Nanti kalau misal berganti menjadi statusnya UIN, kira-kira apa aja sih Pak mungkin fakultas yang akan diajukan baru lagi seperti itu Pak? Ya ada ini beberapa fakultas, diantaranya adalah industri kreatif. Termasuk begini nih, bagaimana mengembangkan kreativitas yang terkait dengan ini generasi muda milenial yang disukai. Jadi sekarang serba apa saja itu serba mengandalkan kreativitas kalau ingin maju. Kalau ingin maju, sekarang robot itu bisa digunakan apa saja dan untuk kepentingan apa saja. Jadi itu kaitannya dengan robot. Kaitannya dengan bagaimana mendesain program-program di komputer itu juga luar biasa. Kayaknya tidak ada kehidupan yang tidak bisa ditayangkan dan dipenuhi lewat media ini online itu. Ya semuanya. Nah itu kita sedang memikirkan bagaimana lembaga pendidikan Islam itu memenuhi kebutuhan masyarakat milenial ini. Itu. Yang kedua adalah pertanian. Pertanian ini rata-rata itu masyarakat Indonesia ini kan petani, apalagi IAIN. IAIN itu kan disebut sebagai ini pusat pendidikan bagi para santri, orang-orang yang memiliki hiroh semangat untuk mempelajari keislaman plus keilmuan.
Nah itu backgroundnya biasanya desa-desa, sampean kan desa, Iya. nah, gitu. Bisa ditebak. Loh, tapi rata-rata sekarang ini yang kuliah-kuliah meskipun dari desa, tapi dia tidak mengerti tentang ilmu pertanian. Iya. Tidak pernah menyentuhkan kaki tangannya untuk peralatan pertanian. Bahkan tidak mengerti bibit unggul itu yang seperti apa, yang tahan hama itu seperti apa. Bagaimana agar kita ini punya misalnya kebun kelapa yang tidak usah tinggi-tinggi, kelapanya rendah, tetapi kualitasnya melebihi dari kelapa yang biasa. Ini menjatuhkan orang itu kalau deres atau kalau ini panen kelapa. Nah itu umpamanya. Nanti ada kebun cengkeh, ada kebun ini itu dan lain sebagainya. Selain ini produksi ini pangan, apakah itu beras, jagung, gandum dan seterusnya. Ini fakultas yang kedua. Yang ketiga itu ini fakultas psikologi. Fakultas psikologi ini dalam rangka karena banyaknya masyarakat kita yang lambat laun tambah ini banyak yang stres. Betul, Pak. Iya, karena sering membaca lewat internet, HP, kemana-mana bawa HP. Nah, akhirnya orang itu sebenarnya ini kebahagiaannya sudah tertukar. Kebahagiaan yang tergadaikan oleh HP-nya sendiri. Seakan-akan hidup ini tanpa HP itu tidak ada kebahagiaan. Betul. Iya, kalau pergi misalnya ke kampus atau kemana, HP-nya ketinggalan, itu sudah ini kebahagiaan separuh dari kebahagiaannya hilang. Ya, wah pulang kembali lagi loh. Kenapa? Ditanya sama bapaknya itu. Kenapa kau kembali lagi? HP-nya ketinggalan. Gitu. Jadi kayaknya kita ini hidup kayaknya tidak memungkinkan layak atau wajar apabila tanpa ini. Nah karenanya fakultas-fakultas yang ada ini harus dibarengi dengan fakultas ini psikologi yang ini menawarkan psikologi Islam dan psikologi alternatif. Nah yang berikutnya yang keempat adalah saintek. Saintek ini sudah barang tentu ini sangat dibutuhkan. Hampir di mana-mana ada saintek. Dan yang kelima adalah budaya, ilmu budaya. Kaitannya dengan ini. Dan nanti endingnya biasanya itu kalau sudah bagus mapan itu fakultas kedokteran dan kesehatan. Harapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan cita-cita harapan. Syukur nanti kita punya gunung, punya lembah, punya sawah, punya kebun binatang. Gitu. Jadi kalau kita ingin mengerti tentang dunia ini kayak apa, masuk aja ke UIN saja. Oke, betul Pak. Gitu, ini sudah promosi. Iya. Oke, jadi ini rencana nih ya bakal dibuka beberapa fakultas baru ketika nanti sudah menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Yati Saifuddin Zuhri yang disingkat dengan UIN Saizu. Oke, jadi nanti Genzu ya, generasi Saifuddin Zuhri. Bisa jadi itu. Oke Pak, lanjut lagi nih Pak. Beberapa ada yang namanya kita di perkuliahan juga ya Pak. Ada yang namanya sistem ya Pak. Kalau di sini kan untuk menjadi UIN juga itu ada nggak sih Pak nanti rencana pembaruan sistem dari yang dulunya IN ke UIN sendiri? Iya, kalau pembaruan peningkatan sistem akademik, sistem pembelajaran, sistem administrasi senantiasa kita lakukan. Tidak menunggu jadi UIN. Iya, sekarang ini juga sudah kita lakukan, termasuk bagaimana ini menata kegiatan kemahasiswaan bisa lebih dinamis, kreatif, dan ini bisa menangkap potensi masa depan yang lebih gemilang. Itu selalu kita upayakan. Saya bilang kepada semua wakil rektor untuk mengembangkan sesuai dengan bidangnya. Sudah saya pesankan kepada semua para dekan untuk bisa mencari distingsi keunikan yang ada di fakultasnya masing-masing. Jangan hanya meniru universitas-universitas besar di Indonesia, tapi bisa menunjukkan kekhasan sesuatu yang spesial yang kita miliki sehingga menjadi acuan, referensi bagi perguruan tinggi
ini di Indonesia dan di dunia. Di dunia. Oh, mimpinya luar biasa pokoknya. Jadi ini saya itu termasuk orang yang sangat optimis dengan kehidupan. Di balik keterbatasan yang kita miliki, kita bisa menembus dunia dengan ini gagasan-gagasan dan kreativitas. Kita memang di kampung, jauh dari bandara. Sebentar lagi insya Allah ada bandara. Ya, sebentar lagi. Nah, nanti kita bisa mengejar ketertinggalan ini secepat kilat. Betul. Gitu. Yang mudah-mudahan ini saya harapkan nanti ini, termasuk masa baru ini ya, PBAK ini, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya bagus, jos, kerjasama dengan semua lembaga, bukan hanya di dalam negeri, di luar negeri. Kita yang tua-tua ini ada keterbatasan kaitannya dengan bahasa, oke, tapi Anda tidak boleh. Kita ini ada keterbatasan tentang penguasaan IT, Anda tidak boleh. Anda harus bisa lebih baik, lebih berkualitas, lebih jauh jangkauannya dibandingkan dengan orang-orang tua seperti ini. Nah, kita semua yang sekarang memegang kepemimpinan di IAIN, itu harapannya. Oke, harapannya seperti memang yang namanya kita harapkan juga kita harus optimis ya Pak. Harus dong, iya. Yeah. Apalagi untuk generasi ini mahasiswa baru ya, yang nantinya insya Allah bakal lulus menjadi UIN, itu pastinya semangatnya memang harus lebih baru lagi. Kan ada ini apa syair di dalam Ta'limul Muta'allim itu, idil fata hasba'tiko tihir rufi. Oh ini ya nahwu ya. Wan kullu malam ya takid lam ya kasih. Gitu. Jadi sudah ada syairnya ini kalau kita belajar nahwu sorok kan, oh di situ sudah ada. Apa namanya? Nah, jangan dijawab. Iya jangan dijawab Pak. Iya. Nanti tidak kedengaran orang. Oke Pak, gimana sih Pak untuk Bapak sendiri ya Pak menyambut mahasiswa baru itu bagaimana Pak? Ini kan PBAK-nya kan berbeda ya Pak dari tahun-tahun yang kemarin, ini kan online. Harapan Bapak sendiri itu apa untuk mahasiswa? Saya sambut dengan tangan terbuka, dengan hati yang penuh cinta, dengan keakraban sebagai keluarga besar IAIN Purwokerto. Semuanya tidak ada perbedaan apakah kita menggunakan daring, luring, itu semua adalah bagian dari ini perjalanan sejarah yang harus dilalui. Nggak ada masalah. Ya kita melihat lewat media online, ya bisa langsung, apalagi pokoknya semua disyukuri sebagai bagian dari karunia yang di dalamnya pasti ada banyak pelajaran. Mengapa Allah menurunkan COVID-19, dan dari situ pula kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak belajar. Banyak belajar. Nah, para mahasiswa baru, saya tunggu kehadiran Anda baik secara daring, luring, secara langsung, tidak langsung, melalui media yang sudah kita miliki. Selamat untuk belajar dan sukses bersama-sama kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, jadi ini buat mahasiswa baru, mungkin yang belum tahu dengan program namanya Sabah Rektor, itu agar lebih mendekatkan mahasiswa baru dengan kampus kita, yaitu di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Walaupun kalian melaksanakan PBAK daring, tetapi kalian juga harus lebih memiliki lagi, tidak kalah dengan PBAK online dari tahun maksudnya PBAK offline dari tahun yang lalu, seperti itu Pak. Dan mungkin Pak ada ini nggak sih Pak kata-kata motivasi terakhir nih buat para mahasiswa baru yang di rumah aja nih nggak bisa ke sini? Motivasinya pantang menyerah. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Jika satu pintu kita ditutup, maka kita akan membuka 2 pintu. Oke. Jika 2 pintu ditutup, akan kita buka 4 pintu. Ya, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ya, kesuksesan itu banyak jalan. Kesuksesan itu banyak jalan. Cara meraih bagaimana kita untuk selalu meningkatkan kualitas itu pasti ada. Tidak ada ini musibah yang tidak bisa diatasi. Pasti musibah itu akan membawa hikmah bagi siapapun yang mau belajar karena itu pada seluruh mahasiswa baru kami ajak untuk bersama-sama untuk sukses menikmati kehidupan yang sekarang sedang terjadi. Nggak usah diratapi,
meratapi dan mensyukuri itu hanya tipis sekali ininya perbedaannya, tetapi efeknya sangat besar sekali. Ya, apakah Anda berbicara tentang COVID itu syukur, ataukah Anda itu ini mengeluh, mencaci maki? Itu sama-sama mengeluarkan suara, sama-sama membutuhkan nafas, tetapi efeknya sangat berbeda, sangat berbeda. Silahkan Anda syukuri, kita syukuri bersama apa yang terjadi ini menjadi bagian dari ini seni-seni kehidupan yang mengasyikkan. Nah, gitu. Mengasyikkan. Harus asik gitu ya Pak? Asik. Nah, ngapa mau hidup sekali kok repot amat? Iya. Amat saja nggak repot. Betul Pak. Iya, gitu. Oke, jadi itu ya, itu motivasi dari Pak Rektor sendiri. Walaupun nih kalian di rumah aja, mungkin banyak sekali Pak yang mengalur, aduh PBAK-nya itu dari natap HP pantang terus. mengeluh bagi seorang kader pemimpin masa depan. Betul tuh, pantang mengeluh ya. Ini buat semuanya saja, itu motivasi dari Pak Rektor sendiri. Iya. Oke Pak, karena memang waktunya, ya betul sekali, waktunya itu terbatas. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini dan sudah menyambut dengan baik mahasiswa baru yang di rumah saja, untuk tetap semangat ya Pak melakukan PBAK Daring 2020. Dan buat generasi moderasi nih ya, generasi moderasi mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, untuk selalu semangat, tetap jaga kesehatan juga, dan selalu mengikuti rangkaian PBAK Daring 2020 IAIN Purwokerto. Oke, karena ini sudah selesai Pak. Ya. Oke, saya tutup juga ya Pak. Ya, saya ucapkan selamat, sekali lagi selamat untuk berproses, sukses selalu menyertai kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Mila Nur Fitriana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Nantikan kami di PBAK Daring 2020 Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.